apa kabarnya? Ya, anak-anak, Ibu Reli berharap dan juga Kay, temanmu berharap semua kita sehat, sukacita, dan semangat. Teman-teman, mari kita siapkan hati mengikuti kebaktian. 1, 2, dimulai. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki minggu ketiga. Kita bisa hidup sampai ini karena kebaikan Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenamnya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita memasuki warna kelima, Injil. Siapa yang masih ingat warna pertama? Kuning, hitam, merah, putih, dan hari ini kelima warna baju apa nih kayak kita? Warna hijau, Bu. Iya, hijau. Hijau itu menceritakan mengingatkan kita seperti gambar ini. Pohon. Bagaimana pohon supaya bertumbuh? Harus disiram, harus dipupuk hingga dia tumbuh dan berbuah. Tuhan juga mau, ya. Tuhan yang mengasihi kita rindu kita ini berbuah, bukan jadi ada apel di sini, ada pisang di sini, bukan. Berbuah itu artinya apa ya? Hidup kita mempercayai Tuhan. Iya, mempercayai Tuhan dan memuliakan Tuhan. Wah, Kay, sabar ya. Wah, kamu dulunya suka marah-marah, sekarang jadi sopan ya. Wah, itu yang Tuhan mau, hidup yang berbuah. Jadi momen ini Ibu ingatkan lagi ya. Kuning
mengingatkan kita surga. Allah menyediakan surga bagi setiap kita secara gratis. Tapi ada yang menghalanginya. Warna apa ini? Warna hitam. Mengingatkan kita dosa yang membatasi kita menerima surga itu. Dan dosa itu nggak main-main. Hukumannya maut. Tapi kabar baiknya, warna apa ini? Merah. Mengingatkan kita darah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Iya, untuk apa? Untuk menembus dosa kita. Dan Tuhan menawarkan itu. Kalau kamu percaya, kita percaya, maka hati kita menjadi warna apa nih? Putih. Hati kita yang tadi ini gelap menjadi bersih karena kita udah percaya Tuhan Yesus. Selamat semua orang yang percaya Yesus masuk surga. Tapi tunggu dulu. Kita masih di dunia, masih ada tugas yang Tuhan beri, maka kita harus menjadi seperti warna ini, hijau bertumbuh. Oke? 5 warna Injil, ya. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Pujian Yesus pokok dan gerakan. Yesus
Yesus cintaku, ku cintakan. Dia cinta kita semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggal di dalamnya. Oh, oh, tinggal di dalamnya. Oh, oh, tinggal di dalamnya. Pasti kau berbuah. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tersimpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tersimpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 3 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatiku. Oke, kita mau ajak teman-teman kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian apa, Kay? Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lampahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lampahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat datang adik-adik semua di ibadah online minggu ketiga bulan Februari ini. Perkenalkan, nama Cici Sylvia dan Cici dari Gereja Kristus Ketapang Madia Pusat. Ya. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberi kesempatan pada kami semua, kesempatan luar biasa, boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh memuji-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berikan pada kami semua hikmat bijaksana dan damai sejahtera. Biarlah hanya suara-Mu saja yang dapat kami dengar Tuhan Yesus. Biarlah kiranya nama-Mu dipermuliakan dan Injil-Mu diberitakan dengan sebenar-benarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan sama-sama membaca dari kitab Roma ayat 14 sampai 16. Cukup panjang ya adik-adik ya. Tema hari ini judul adalah membagi kasih Kristus dengan orang lain ya.
dari Roma 14 ayat 16. Cuman Cici akan ambil, kita sama-sama buka di Roma 14 ayat yang ke-10. Kita sama-sama baca ayat ke-10 dan ayat yang ke-13. Roma 14 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Kita sama-sama baca ya. Roma 14 ayat yang ke-10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ini di ayat 10. Dan yang di ayat yang 13 dengan judul jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya. Tema hari ini kita memang bicara mengenai menunjukkan kasih Kristus pada orang lain. Ya. Kitab Roma ini ditulis oleh Paulus ya. Jadinya inti tema hari ini adalah di ayat yang 10 dan 13, yaitu di ayat 10 jangan menghakimi saudaramu, dan di ayat yang 13 adalah jangan menjadi batu sandungan. Paulus menulis kitab Roma ini, tapi Paulus bukan di Roma ya. Jadi pada saat Paulus menulis kitab ini, Paulus sedang berada di Korintus ya. Korintus itu di Yunani. Kalau naik pesawat dari Korintus ke Yunani itu 2 jam ya. Kalau kita naik mobil atau naik ferry sekitar 1 harian lah ya, 26 jam seperti itu. Jarak dari Korintus ke Roma itu ya 1 hari lah ya. Kalau jalan kaki Cici nggak tahu ya berapa lama ya. Oke, mengapa Paulus butuh untuk menulis surat ini kepada jemaat-jemaat di Roma ya? Latar belakangnya adalah seperti ini. Pada saat itu Paulus mendengar ya, memang ada pertikaian di antara jemaat-jemaat di Roma, yaitu antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi. Itulah yang menyebabkan Paulus harus menulis surat ini. Jadi pada saat itu antara yang sudah percaya dan yang sudah percaya lama dan yang baru percaya itu banyak pertikaian ya. Karena berbeda latar belakang, berbeda budaya gitu ya. Jadi banyak sekali, mungkin ada yang saling menghina satu sama lain. Wah, ini yang baru nih gitu ya. Saya yang baru percaya, kamu ini udah lama. Atau yang ya saling menjelek-jelekan juga ya. Nah, makanya Paulus perlu untuk menulis surat ini. Kalau kita bahas sama-sama untuk 2 poin hari ini ya, yang di ayat 10 tadi, Cici baca sekali lagi. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu ya. Jadi ini Cici juga pernah merasakan ya, waktu pertama kali Cici baru menjadi orang percaya gitu ya. Kan teman-teman semuanya kan sudah percaya lama ya. Jadi waktu pertama kali kalau disuruh buka Alkitab ya, buka Alkitab tuh lama gitu ya. Perjanjian baru, perjanjian lama, Efesus ya cari, perjanjian baru, perjanjian lama gitu kan ya. Sementara teman-teman yang udah percaya lama ya, yang sudah dari kecil gitu kan, sudah percaya pada Kristus tuh cepat gitu kan ya. Udah tahu nih ya, Cici sementara baru SMP ya, Cici baru SMP pada saat itu masuk sekolah Kristen gitu kan. Jadinya memang buka Alkitab lama gitu kan ya. Kadang-kadang kita suka wah lama amat sih ya, semua udah pada buka gitu ya, baca, mereka udah tahu nih 15 ayat 1, 2, 3, Cici masih cari-cari gitu ya. Nah, makanya Paulus juga memperingatkan pada kita semua di sini ya, jangan kita saling menghakimi seperti itu ya. Atau mungkin kalau yang sudah percaya lama mungkin ya yang baru, wah kamu ini itu belum bisa, lagu ini tau nggak, lagu rohani itu tau nggak, belum tahu gitu ya. Sementara yang sudah lama mengenal Kristus, wah dia tahu nih nyanyi sama-sama lagu ini itu, ya dia belum tahu apa-apa gitu ya. Kita suka ngata-ngatain seperti itu juga kan ya. Jangan sampai kita seperti itu ya, karena bagaimanapun juga kita sama-sama sudah percaya Kristus, kita adalah anak Allah dan Allah mencintai semua anak-anaknya ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam menghakimi satu sama lain. Atau mungkin juga ada juga yang baru percaya itu, kalau melihat orang yang percaya kita bilang, wah lebay amat ya gitu kan ya, lebay amat ya, nyanyi-nyanyi lagu rohani seperti itu ya, baca Alkitab, renungan, lebay. Nah, kita juga jangan seperti itu ya. Intinya semua anak Tuhan cintai, baru percaya belum atau yang sudah lama percaya,
Bagi Tuhan semua sama aja ya. Di mata Tuhan, Tuhan cinta semua anak-anaknya. Ketika kita menerima Kristus dan mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, kita semua diselamatkan. Dan di mata Allah, kita semua adalah anak-anaknya ya. Itu adalah yang tadi ayat 10 yang mengenai jangan kita menghakimi saudara-saudara kita. Dan selanjutnya adalah yang di ayat ke-13. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung ya. Pada saat kita sudah percaya Kristus, kita menjadi milik Kristus, pasti kita sudah menjadi manusia baru. Dan pada saat itu pasti ada pembaharuan dalam sikap kita ya. Mungkin yang dulunya keras kepala jadi enggak, yang dulunya egois jadi enggak ya. Yang dulunya suka membantah atau suka memberontak, mama ngomong A saya harus jawabin B gitu ya, nggak boleh nggak jawab gitu ya. Sekarang udah nggak lagi, kita sudah manusia baru, lahir baru ya. Oleh karena itu seluruh sikap kita, perbuatan kita ketika kita menjadi manusia baru, orang-orang lain di luar kita melihat kita ya. Jadi ketika kita sudah menjadi anak Allah, sudah menjadi murid Tuhan Yesus, misal di sekolahan kita masih tetap nyontek ya, padahal semua orang tahu Sylvie ini sudah jadi murid Kristus ya, sudah menjadi anak Tuhan, tapi di sekolahan masih nanti kalau ulangan ini ya, kalau saya nggak bisa kasih tahu jawabannya, jangan ditutup ya. Kalau waktu offline dulu ya, jangan ditutup ya ulangan, jangan usah ditutup biar saya bisa ngelirik gitu kan. Atau di bawah kolong gitu ya, atau ditulis penggaris ya, aduh ya, itu masa lalu ya, ditulis penggaris contekan-contekan gitu kan ya. Jadi pas lihat, oh rumus-rumusnya masih inget gitu kan ya. Atau kalau Cici mungkin, kalau Cici sudah bekerja ya, di tempat kerja misalnya. Kalau teman-teman semuanya, kalau misalnya nih kalau kerja ya udah biarinin aja lah. Ngapain sih capek-capek, dibayar juga cuma segini doang kok. Nggak usah bela-belain lah kerja lah ya, nggak usah mati-matian kerja juga percuma lah, bayarannya cuma segini, nggak naik gaji juga gitu ya. Tapi Cici selalu punya prinsip dalam bekerja ya, bekerja sebaik mungkin ya kan. Walaupun mungkin bukan kadang-kadang pekerjaan Cici akan membantu orang lain semampu Cici bisa membantu orang lain gitu kan. Karena orang lain dapat melihat kasih Kristus melalui perbuatan-perbuatan kita. Orang lain dapat melihat cinta kasih Kristus melalui apa yang kita lakukan kepada orang lain. Ketika orang lain melihat kita, melihat perbuatan baik kita, nama Kristus akan dipermuliakan. Itulah intinya ya. Kita akan selalu menjadi duta-duta Kristus dimanapun kita berada, baik di sekolahan, tetangga, atau tempat kerja, dimanapun kita berada, kita akan selalu jadi duta Kristus. Dan orang akan melihat kita, kamu anak Yesus, anak Tuhan, tapi ketika kamu seperti ini, jangan sekali-sekali kita menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya, atau mungkin bagi orang yang baru percaya, ya kan? Orang yang baru percaya melihat Cici, misalnya Cici kerja nggak salah-salah gitu kan, hitung-hitungan, ya, atau Cici misalnya berlaku kasar sama orang lain. Dan orang lihat Cici, ya, Sylvie jadi guru sekolah minggu. Si Sylvie itu katanya ngikut Kristus sudah lama, ke gereja, pelayanan, tapi percuma. Saya pernah lihat kok dia ngomelin orang kayak apa, gitu kan. Saya pernah lihat kok kalau dia ngomong sama orang kasar. Saya pernah lihat kok dia kalau utang susah banget ditagih bayar. Waduh, amit-amit ya, belum utang nggak bayar gitu ya, lama kok ditagih gitu misalkan ya, atau pura-pura lupa ya. Itu sikap-sikap contoh-contoh tadi itu hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang sudah percaya, yang baru percaya, ataupun yang belum percaya ya. Ingat ya, orang lain dapat melihat kasih Kristus melalui perbuatan kita, melalui tingkah kita ya. Kita akan selalu menjadi duta Kristus. Hendaklah kau menjadi garam dunia ya. Itulah ya mengapa Paulus butuh dan perlu untuk memberitahukan ini kepada jemaat-jemaat di Roma ya. Dua pokok hari ini adalah jangan kau menghakimi saudaramu dan jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain ya. Paulus ingin Injil diberitakan dengan sebenar-benarnya, sebenar-benarnya. Karena inti dari semua adalah kasih Kristus ya kan? Kasih Kristuslah yang menyelamatkan kita.
Oleh karena itu, kita semua wajib mempunyai pemberitaan yang benar mengenai Kristus. Ya, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan jangan kita menjadi sombong atau menghakimi orang lain. Cici akan akhiri sharing firman Tuhan hari ini dengan ayat hafalan ya. Kita sama-sama baca dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Oke, kita baca sama-sama ya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekian untuk sharing firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya kami semua di sini boleh mempunyai pengertian yang benar Tuhan Yesus mengenai Injil, dan juga supaya kita semua di sini anak-anak-Mu satu sama lain. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi garam dunia. Kami akan menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang tidak mungkin menghakimi orang lain. Tidak, kami Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan Yesus untuk menuruti perintah-Mu. Jangan kami menjadi batu sandungan, jangan kami punya hati yang sombong untuk menghakimi orang yang lain. Karena kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kasih-Mu. Oleh karena itu kita tidak punya hak Tuhan Yesus. Oleh karena itu jauhkan kami dari segala macam kesombongan yang menyatakan bahwa hanya kamilah yang benar. Karena hanya Engkau lah yang benar, dan hanya Engkau lah yang satu-satunya penyelamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tolong kami semua yang ada di sini Tuhan Yesus. Tolong keluarga kami, saudara kami, tolong semua yang ada di sini Tuhan Yesus. Kau pelihara hidup kami, Kau pelihara keluarga kami mulai detik-detik ini sampai detik-detik selanjutnya. Biarlah kiranya hanya kasih-Mu saja mengikuti kami, hanya kasih-Mu saja yang menolong kami, hanya kasih-Mu saja yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye-bye. Teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kanan kalian, dan taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita boleh mengumpulkan persembahan dengan transfer ke nomor rekening yang tercatat di bawah ini ya. Tentu minta tolong papa atau mama ya. Atau yang kedua, adik-adik anak-anak bisa tetap mengumpulkan di kantong persembahan yang minggu-minggu sebelumnya. Nanti waktunya Tuhan kita bisa kumpul di gereja, maka kamu bisa menyerahkannya kepada guru-guru sekolah minggu untuk diserahkan kepada gereja ya. Oke, siap? Iya, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian apa, Kay? Baca kitab suci. Iya, kita nyanyikan pujian sambil gerakan ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca
dengan pesan minggu ini. Warna hijau, warna Injil mengingatkan kita harus bertumbuh. Ya, anak-anak ya. Ya, kita masuk di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami orang berdosa seharusnya dihukum. Tapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan menggantikan hukuman yang seharusnya kamilah yang menanggungnya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus mengasihi kami, mengampuni dosa kami, bahkan tinggal di dalam hati kami. Sehingga kami sadar kami tidak pernah sendiri, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, ampuni kami ya. Tuhan mau kami bertumbuh, tapi kami sering tidak taat. Ampuni kami Tuhan, buat hati Tuhan sedih. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tadi sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih di tengah-tengah pandemi kami tetap bisa kebaktian walau di rumah masing-masing. Kami berdoa berkatilah gerejamu, berkati setiap orang yang Tuhan pakai di dalam pelayanan online. Berkat Tuhan, sukacita Tuhan, kesehatan Tuhan bersama dengan mereka. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkatilah bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, juga TNI, Polri, dari tingkat gubernur sampai RT RW dan juga para kabinetnya. Jagai hati mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan pakai untuk membuat Indonesia pulih dan semakin maju. Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak kami di tempat mereka masing-masing, walaupun harus belajar di rumah, biarlah sukacitamu, kesehatan yang daripada Tuhan bersama mereka dan keluarga mereka. Terima kasih untuk kebaktian hari ini yang kami ikuti. Kami mau menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, semua berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Oke, kamu kasih salam dong ke teman-temannya. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.